Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Soli. Saya adalah praktisi Ericksonian hipnoterapi. Saya melayani berbagai konseling terapi, baik terapi psikis, psikosomatis, mental block, atau apa saja yang menyangkut pikiran dan emosi manusia. Tapi kali ini saya akan bercerita tentang beberapa klien yang pernah saya terapi. Yang paling banyak adalah asam lambung. Nah, asam lambung tentu klien-klien saya ini sudah pernah berobat ke berbagai praktisi, baik terapi primer atau terapi sekunder. Mereka juga memerlukan terapi komplementer seperti hipnoterapi bersama saya. Asam lambung itu pemicu utamanya adalah tetap pikiran dan emosi negatif. Pemicu utama. Kenapa demikian? Karena orang itu kalau pikirannya, emosinya negatif, biasanya tubuh itu mengeluarkan hormon-hormon yang merusak, seperti hormon kortisol, hormon adrenalin yang berlebihan. Dan yang akan saya ceritakan kali ini adalah tentang sensasi asam lambung. Jadi Anda kalau sedang menderita asam lambung atau sedang sehat-sehat saja, baik-baik saja, disyukuri saja. Saya akan bicara tentang sensasi asam lambung. Jadi orang itu kalau terkena asam lambung, biasanya yang muncul sensasinya itu bermacam-macam. Makanya ada beberapa teman, beberapa sahabat saya yang bilang bahwa sensasi asam lambung itu jumlahnya unlimited, tidak terhingga. Kadang ada yang menyebut sebagai penyakit 1000 sensasi. Nah, apa saja sensasinya? Ini berdasarkan klien-klien yang pernah terapi bersama saya, baik terapi secara langsung, face to face ketemu saya di tempat saya atau di tempat klien, atau terapi lewat audio terapi. Ini dia beberapa catatan saya tentang sensasi asam lambung. Sensasi yang sering muncul, yang pertama adalah cemas. Ya, cemas itu beda dengan takut. Kalau takut itu objeknya jelas. Takut ular, ada ular takut. Tapi kalau ularnya nggak ada, nggak takut. Itu takut. Tapi kalau cemas, itu takut tanpa tahu yang ditakuti. Saya takut. Takut apa? Nggak tahu, pokoknya takut. Nah, ini cemas. Makanya seringkali klien-klien yang saya jumpai, yang pernah terapi ke saya ketika menderita asam lambung dengan diagnosa dokter, bahkan sudah endoskopi dan sebagainya, mereka selalu menceritakan tentang sensasi cemas ini. Yang pertama itu ya, ingat-ingat, cemas, takut tanpa tahu apa yang ditakuti. Yang kedua, panic attack. Tiba-tiba takut, gelisah, nggak karuan, nggak nyaman, itu namanya panic attack, mendadak. Enak-enak, duduk, santai, ngopi, langsung badan greweli. Ya, kalau orang Jawa bilang tuh greweli, keringat dingin keluar, takut dan ingin cepat-cepat pulang, masuk kamar istirahat. Panic attack. Gandengannya panic attack ini biasanya terus beruntun dengan takut di keramaian,
takut jauh dari rumah, takut gelisah ketika bepergian sendirian, sampai ada klien saya itu takut duduk di teras rumah. Jadi kalau duduk di dalam rumah itu no problem, baik-baik saja. Tapi kalau takut saat duduk di teras rumah sampai pusing, sampai muntah, ya segeralah ke dokter, diperiksakan. Kemungkinan besar itu asam lambung. Nanti biar dokter psikiater yang memberikan diagnosa dan resep. Nah, itu cemas atau sensasi asam lambung yang sering muncul. Lalu yang berikutnya yang sering muncul saya jumpai adalah takut mati. Nah, takut mati, ada angin dia takut mati, badannya meriang dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh beberapa sensasi asam lambung. Apakah ada di antara teman-teman, sahabat semua yang merasakan itu? Maka kalau Anda, teman-teman, sahabat merasakan apa-apa yang sudah saya jelaskan tadi, itu berarti harus segera diatasi. Mungkin Anda bertanya, gimana Mister cara mengatasi? Saya beri tip ya, tolong dicatat, disiapkan kertas, pulpennya ya, dicatat supaya Anda, teman-teman sahabat, mampu mengatasi secara mandiri ketika ada atau terkena gejala asam lambung dengan berbagai macam sensasi ya. Oke, yang pertama catat ya, ketika seseorang merasa cemas, merasa takut mati, merasa khawatir ini itu dan sebagainya, maka langkah pertama adalah cuek dan masa bodoh. Jangan diikuti rasa-rasa yang nggak jelas itu, jangan diikuti. Cuek, masa bodoh ya. Oke, sudah dicatat ya. Yang kedua adalah segera alihkan buat sibuk. Buat sibuk itu bisa beraktivitas ringan, menyapu, mengepel lantai, mencuci baju, menyetrika, atau apa saja yang ringan saja, tidak yang berat-berat. Atau Anda nonton konten-konten yang lucu, yang menghibur, supaya pikiran Anda teralihkan. Oke? Nah, sudah dicatat ya. Ingat, yang pertama cuek dan masa bodoh. Yang kedua, segera alihkan buat sibuk. Apakah sibuk beraktivitas ataukah sibuk nonton konten yang lucu-lucu. Nah, yang ketiga ini penting, tolong dicatat. Kalau Anda menderita asam lambung ya, saya sarankan untuk tidak sering-sering menonton tulisan tayangan yang menceritakan sensasi asam lambung, kecuali itu edukasi. Misalnya Anda punya teman yang punya asam lambung, terus Anda bertanya, gimana rasanya, gimana ketakutannya? Tiap hari Anda menonton itu sama dengan Anda menanam padi, Anda pupuk. Dipupuk semakin subur, asam lambungnya tetap bertahan, sensasinya makin bertambah. Stop curhat asam lambung, saling curhat asam lambung. Boleh curhat, tapi solusinya, bukan sensasinya. Oke? Dan yang terakhir, tolong dicatat benar-benar ini ya. Siapkan permen karet di saku Anda. Siapkan permen karet di saku Anda. Yang terakhir ya, langsung kunyah terus berkali-kali sambil beraktivitas. Gunanya apa? Karena permen karet yang dikunyah itu nanti sangat bermanfaat dalam membantu mulut mengeluarkan kelenjar
atau cairan yang bermanfaat untuk menetralkan asam lambung. Itu tip hari ini. Mudah-mudahan Anda semua semakin sehat, semakin bahagia, sejahtera, dan terbebas dari asam lambung. Kalau semua sudah Anda lakukan, Anda merasa tidak mampu, maka Anda boleh menghubungi terapis-terapis primer terdekat. Boleh psikolog, boleh psikiater, boleh dokter, dan terapis-terapis lainnya. Ya, ingat ya, Anda segera hubungi mereka. Ya, saya hanya memberikan tip, tetapi kalau Anda misalnya membutuhkan layanan hipnoterapi bersama tim dari saya, dari kami pun membuka pintu untuk itu. Selamat menjalankan tips dari saya. Mudah-mudahan Anda segera terbebas dari asam lambung dengan 1001 sensasi yang enak-enak itu. Terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.